Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjut pembahasan yang minggu lalu. Ya, masih di Mara FM 106,7. Jadi yang mau live streaming bisa di 106,7 atau bisa di Facebook saya ini. Hari ini kita akan bahas tentang urgensi atau pentingnya membuat misi di dalam keluarga. Banyak mungkin yang belum punya, atau sudah punya mau direvisi, nama enggak. Dan nanti kita mau berdiskusi, silahkan mau bertanya di sini, monggo silahkan. Mau berkomentar mangga. Hari ini seperti biasa saya bersama Enda Geng, ada Kang Ian. Halo Kang Ian. Ada Tedia. Pagi. Apriliali Mahesti. Halo Mbak, silahkan. Terima kasih. Semoga share hari ini berguna, bermanfaat ya. Nanti ada juga Geng yang lainnya. Ini kita lagi di sini. Kang Tom sedang sarapan. Sekarang bikin kopi dulu. Ngopi dulu. Ya, alhamdulillah barusan dibawain sarapan sama Kang Dadi. Terima kasih Kang Dadi. Hatur nuhun, sarang sun. Hatur nuhun. Sarang sun. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini biar Gumpol. pada tahu juga seperti apa sih suasana di sekitaran sini. Ini kita di Mara FM itu di JPT Ukur nomor 5 ya, di Dago. Hai Mbak Erli, halo. Ini kita di lantai 2. Sinilah. Ini tempat siaran kami. Nah, ini dia studionya. Sedikit sekarang. Mari. Bapak. Bapak mohon. Oh, sing sehat. Amin. Mohon. Nah, bentar lagi kita akan masuk ke Bawa lampunya. Kantun. Kalau gitu saya bawain. Nah, ini lagi serius. Kalau dia serius itu ada Mali. Batam, kangen sama Batam. Aviari. Oh iya. Masih inget Belanja yang berkesannya seru. itu. Jadi kami itu modal diskon. Jadi kalau ke pasar Aviari banyak banget diskonnya. Oke. Jantungnya luar Saya biasa ya. yang gimana yang iya? Ya, iya kok. Asik. Itu teh jantung teh IC-nya ya kalau di ini mah, Iya. di mesin vital. Suaminya BCL ini ajaib banget. Jadi masih seger, masih fresh. Tadi malu. Lalu bisa meninggal jadi. Siapa? Suaminya BCL. Kenapa meninggal? Suaminya? Oh, Masya Allah. jam 6. Saya baru tahu. Meninggal? Iya. Serangan jantung? 40. Masya Allah. 40 tahun? Masya Allah. Seusianya. Kita. Allah budaya. Masya Allah. Seusianya Kang Ian. Itu kan artis kan, siapa namanya? Ashraf Sinclair. Sinclair, iya, Malaysia ya berarti ya? Iya Masya betul. Allah. Kan masih muda ya. Jadi bahas di grup nih soal jantung ini gini gitu. Masya Allah. Jadi dia kan olahraga, badannya juga Iya, fit, olahraga bukan yang renang. obesitas. Iya. Masya Allah, aku baru tahu aja dari Baru tahu dari Kang Tom, belum betul. live ini. Masya Allah, wah itu Tadi shock pagi di banget. grup bahas meninggal gini. Kemarin kan baru Qadarullah ya, tahun kita baru nggak lebaran tahu. di apa sih? Iya. Ini ya Turut kalau nggak berduka salah. cita. Masya Allah. Terus bapaknya Dira Sugandi Amal meninggal baiknya. juga. Oh, bapaknya BCL tuh udah meninggal. Bukan bapaknya Dira ada penyanyi Dira Sugandi. Oh iya, Masya Allah, jantung juga. Iya. Hmm. Oh nggak tahu deh sakit apa. Kalau bahas anger management, dari jenis emosi, takut, sedih, kecewa, itu marah yang bikin dia sangat vital ke mekanisme kerja jantung. Oh ya. Marah.
karena marah itu kan dia memacu ya, Iya, memacu jantung dia lebih Heart cepat, rate jadi naik, heart rate segala macam. Itu jenis emosi yang paling jahat gitu ya, kalau tidak dikelola dia ke jantung itu bikin berat dibanding emosi-emosi yang lain gitu. Makanya salah satu pertimbangan kami kenapa anger, karena anger juga akhirnya ke sosial kan dampaknya ya. Bisa jadi mungkin tipe anger in, marah di sini dia simpen nggak dikeluarin, nah itu yang justru silent killer tuh gitu. Orang tuh bilang anger management tuh, aku bukan yang orang suka marah-marah kok gitu ya. Jadi nggak penting tuh buat si ini nih yang suka ngeluap-luap, padahal silent killer adalah yang tipe anger in, yang mendem. Itu justru lebih bahaya. Jadi kan kalau anger out dia kelihatan kan ekspresif gitu ya. Begitu anger in, orang yang kayaknya nih orang baik, nggak jarang marah-marah, padahal tuh marah tapi ke dalam. Ke dalam. Gitu. Respon tubuh ketika marah sama ketika dia pengen meledak-ledak keluar, cuman ditahan gitu. Itu yang anger management salah satu misinya gitu adalah itu. Masya Allah, tapi itu ini banget, berduka cita ya untuk Kaget ya pasti. BCL, kaget banget itu yang anaknya masih kecil, mungkin sekitar 6-7 tahun ya, mudah-mudahan ini diterima iman Islamnya ya. Teh Sonia dicukur Tadi dicukur. ininya. Cepat. Enggak, Surprise. Udah dikepang jangan-jangan. Oh, saya tahu. Pasti gini ya. Belum Ini habis ya. Iya. kumaha we Kang Kunto, kumaha we Ya, seniman mah gitu teh. ditampinya udah ditampi. Harus. Ayo, Siap, Sok, ayo. mari. 1 menitan lagi. Yuk siap. Masjid Al-Hayat Al-Jabar. Urgensi sebuah misi dalam keluarga ya. Iya. Tuh, kita akan bahas urgensi Positif misi di dalam parenting keluarga. series ya kita Ini masuk. seriesnya positif parenting. Ini salam takzim buat Pak Ustadz Hari, Pak Ustadz Aad, Abah Rama, Abah Rama, ya, Bunda Septi, Bunda Septi, guru-guru Desi, kami semua. Ustadz Verus juga. Ustadz Verus ya, betul. Ini kami mencoba mengamalkan ilmu. Semoga bermanfaat. Bu Yuli juga, Teh Oh ya, Teh Yuli. Yuli Sulis Widiawati Ya, dan semua dan semua teman-teman semuanya. yang kita belajar bareng. Mara FM musik terpilih Sepanjang hari. sepanjang hari dan setiap pagi ya sama kita ya. Sepanjang hari sekali. Kalau pagi ini ya sepanjang pagi ini sampai jam 9, tapi kalau di Mara sepanjang hari. Sampai nanti OPP-nya tidur. Tidur apa tiduran? Ketiduran. Luar biasa. Teman Mara masih hari Selasa, dan hari Selasa seperti biasa yang Ian bilang tadi. Seperti biasa. Selalu ada pencerahan. Nah, Pencerahan pagi hari. kalau hari Senin pencerahan di bidang perbisnisan. Yo. Ini di bidang kehidupan. Waduh, bicara kehidupan kayaknya berat gitu ya. Tapi enggak, di sini kita akan seringan mungkin membahasnya, dan seperti biasa sudah ada duo coupleology. Duo idola ya. nih. Ini ada Kang Dandi sama Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Saya tertarik ini. Bawa kupat dengan Emang gak kebagian? enggak. Aduh, berarti minggu depan harus bawa lagi. Kayaknya tumpah. Tempatnya. Tumpah ke perut ya. Tapi tadi saya tertarik sama kata-katanya Kang Ian. Kita akan membahas dengan seringan mungkin. Seringan Iya. mungkin. Kenapa kok harus seringan mungkin? Iya. Pertama, hidup itu sudah berat, hidup Nah, itu. itu udah Jangan berat. dibikin lebih berat. Nah, Kedua, berat badan juga. cukup badan aja yang berat. Kalau Cukup membahas badan. kehidupan yang ringan-ringan saja. Betul. Fetty Vera yang sedang-sedang saja. Yang ya. sedang-sedang saja. Tahu sih lagunya? Tahu lah kan Fetty Vera, dulu saya yang ngajarin. Oh iya. Sama ini sama siapa? Sama Alam juga ya. Termasuk pecinta alam ya. Kang Dani tadi ya.
awal pekan ini apa yang ingin disampaikan sama teman Mar? Tadi saya dengar-dengar ada urgensi sebuah misi ini apa ya? udah kayak ini Peperangan aja. tadi. Udah kayak Mission Impossible. Betul. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ya dari awal bahwa tentang bagaimana persiapan menuju jenjang pernikahan. Dari awal aja kita sudah tahu harus bisa memilih pasangan yang kira-kira akan satu misi, satu visi dengan kita gitu. Dari para perempuan, wanita-wanita yang memilih laki-laki ketika ta'aruf tanya mau dibawa kemana nanti keluarga kita ini. Gitu. Hitungannya Asik. maksudnya ini tanda itu saya dikit aja kita di mana Kayak saya Jamil ya lama-lama ya. Gitu ya. Nah, Saiful Jamil. Dia nyanyi terus soalnya. Oh gitu ya. Iya, nah jadi apalagi ketika kita sudah bersama gitu ya, sudah menikah gitu ya. Ketika sudah menikah apalagi kan itu hal yang penting adalah misinya mau dibawa kemana gitu keluarga ini gitu ya. Nah, seperti apa dalam membuat misi dan kenapa kok ini penting? Gitu, kebayang nggak Kang Tom, Ari gitu ya, terus Kang Ian sama pasangan masing-masing hidup bareng tapi nggak tahu mau ngapain, mau kemana, mau mencapai apa? Nah kan kebayang bingung gitu, ya, terjelas ya. berenaun gitu. Nah, mari kita perjelas apa yang diinginkan. Kita mau mencapai apa, mau kemana gitu. Jadi bukan hanya kebahagiaan keluarga aja yang dicapai mungkin ya. Betul. Ada goals lain yang harus ditargetkan gitu. Betul. Karena ketika kita mencapai bahagia pun definisinya apa dulu nih, Dev? Jangan-jangan setiap keluarga bahagianya beda-beda. Gitu, sehingga misi pun demikian. Salah satu yang bikin bahagia ketika kita punya misi yang jelas dan mencapai misi itu. Saya pernah baca di Instagram, udah cukup lama ada postingan. Untuk keluarga yang harmonis, buatlah kebahagiaan harian, mingguan, bulanan, kuartal, dan semester. Nah, mungkin salah satunya yang tadi misi visi itu mungkin kita buat aja per 4 bulan, per kuartal nanti dievaluasi lagi bersama. Seperti kemarin kita sempat bahas bisnisan ya. Iya, betul. Mengevaluasi terus hasil perhitungan bisnisnya segala macam. Mungkin di keluarga juga bisa diterapkan seperti itu kurang lebihnya ya. Betul. Bisa. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek. Tapi tentu saja yang harus diutamain adalah ketika membuat jangka panjangnya mau bawa kemana. Nanti baru kita turunkan tuh ke dalam jangka pendeknya apa, step stone-nya apa, gitu. Nah, Budiah nih, mari Budiah. Ya, sebenarnya kemarin sempat tuh waktu awal kita bahas tentang resolusi ya. Resolusi itu kayak apa sih? Pada umumnya orang akan resolusi tolak ukurnya nih, karir saya tuh masih sukses, saya promosi nih di tahun ini gitu ya. Terus saya juga pengen nih nambah rumah, saya juga pengen nambah apa gitu ya. Yang semua tuh konteksnya tuh materi ya, konteksnya tuh dunia. Itu bukannya nggak boleh, sah saja. Tapi namanya balik lagi, kita siapapun apapun agamanya, kita tentunya punya keyakinan dong, kita itu nggak hanya untuk hidup doang gitu ya, nggak hanya kebetulan gitu kita tuh diciptakan, lalu nikah juga kebetulan aja saya nikah sama Pak Dandi gitu ya, Kang Tom sama istrinya, Kang Ian sama istrinya, kebetulan aja Kang Ari belum dapet gitu ya, bukan kebetulan gitu ya maksudnya. Tapi pasti ada purpose-nya, pasti ada alasan dong gitu ya kenapa kita diciptakan. Selalu kita bahas kalau alasan selaku muslim nih, karena kami muslimah dari Azariyat ya ayat 56 bahwa sesungguhnya manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepadaku ya, kepada Allah, berarti ibadah. Lalu tentunya semua orang punya mission, seperti halnya dulu Allah menurunkan seorang messenger yaitu Rasulullah gitu ya. Dia kan punya misinya apa? Misinya adalah dia ingin mengajak semua manusia itu untuk menyembah Allah. Kan ada misi-misinya tuh. Nabi misinya pada umumnya seperti itu gitu ya, misi yang memang Allah turunkan gitu ya. Nah, lalu kita pun nih, tiap orang tuh pasti punya misi. Misi sini lebih pengertian peran dalam kehidupan tuh apa? Selaku nanti kita bahas misi secara personal, ada misi secara keluarga, family, ada misi secara sosial, gitu, komunal misalnya gitu istilahnya. Nah itu harus kita tahu gitu, peran spesifik kita tuh apa. Apakah Kang Ian, perannya penyanyi gitu ya. Oh iya, apakah peran itu sebatas profesi
Nah, nanti kita jawab begitu. Apakah peran Kang Ian hanya sebatas penyanyi atau ada peran lain? Bisa jadi penyanyi, tapi Kang Ian misalnya menciptakan, pengen mengajak orang itu bahagia. Berarti kan beyond that dong, nggak cuman ngehibur doang, ngeedukasi, ngajak orang menghibur, orang yang kemarin sampai menginspirasi. Kan cuman bukan profesi doang. Orang bilang kalau berarti kalau misi peran kehidupan ya udah profesi doang gitu ya, padahal beyond that kita lebih dari Kang itu. Ian tuh menginspirasi loh, beda. Bahagia itu sederhana. Nah, iya kan gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata nggak cuma dekat dari sederhana, kadang-kadang kita ke BIP. Soalnya kalau kadang-kadang nggak bahagia itu nggak sederhana aja. Iya. Ada simpang raya juga. Ada, iya. Surabaya. Gundokan Bisa dibilang dulu ya. Malah Jubo. Udah lama nih. Iya. Atau balik lagi tadi tentang pembahasan kalau hanya sebatas materi, kalau hanya sebatas profesi, kayaknya itu kurang mencakup deh pengertian tentang ibadah gitu kan ya. Nah, di sini kita ini aja kita sampaikan ada salah satu quote dari Buya Hamka. Saya senang banget Buya Hamka tuh keren-keren quote-nya dan sangat terinspirasi ya. Misalnya ini, kalau hidup itu sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, kalau kita cuman hidup cuman untuk bekerja, kayaknya itu punten ya. Kera aja itu binatang kan gitu ya. Tapi pasti beyond that gitu. Secara Gak umum cuman itu. betul. Secara umum satu beribadah, kedua kita kan memang sebagai khalifah ya. Khalifah tuh pemimpin. Pemimpin alam semesta loh, pemimpin alam raya loh gitu ya. Tapi sebelum alam raya kita pimpin, kalau kita konteksnya sekarang ke parenting, berarti banyak kan dari tokoh-tokoh agama lain juga kalau ingin mengubah dunia, mulailah dari rumah ya. gitu. Ingin mengubah dunia peradaban, mulailah di keluarga. Kata gitu. Bunda Teresa, Iya betul, Bunda Teresa betul. Bunda Teresa juga menyampaikan gitu. Ingin mengubah dunia, ingin kita bahagia, mulailah dari keluarga, dari rumah. Dan menurut kita dari keluarga itu mulai dari mana sih? Kan banyak banget PR-nya gitu ya. Startingnya dari ini. Startingnya dari mana? Pulanglah ke rumah, ayah. Ayah yang dipanggil ya. Iya, ayah. Betul, Banyaknya imamnya ayah. Iya. Jadi yuk Jadi pulang. jangan nginep di mana gitu ya. Iya. Habis main manggung jam 9 Lupa pulang. Tapi jauh. Saya sih kalau nggak siaran pagi juga pulang ke rumah sih. Kayak emang lagi ngomongin siapa sih? Ada yang langsung ngebela ya. Nah, itu balik lagi berarti sebenarnya kita balik ke cari misi dulu gitu. Jadi sebenarnya apa sih alasan kita dipersatukan gitu? Kenapa sih? Kan itu nggak tadi kita dengan keyakinan bukan kebetulan. Nah, semuanya ini juga dari Simon Sinek ya, Pak Dandi ya. Cari semua itu dari strong why. Kenapa? Gitu. Kenapa Strong sih why-nya. gitu? Alasan kita hidup sebagai personal, terus kenapa ternyata personal dan personal disatukan sebagai couple, lalu punya anak, buat apa sih kita ini gitu ya. Nah, kalau nanti kita akan bahas gitu. Oh ya, tadi Bu Dia punten. Apa tuh? Sambil ngingetin bahwa kita, ayo ayah, para ayah pulang. Pulang teh gak cuma fisiknya ya. Gak cuma duitnya juga Pak Dandi. Gitu. Asal ulah pulang botol nah hungkul komo ya. Tapi hatinya. Supaya hatinya ada di rumah gitu. Jangan badan, fisik semua Betul. ada di rumah, tapi sebenarnya pikiran hatinya. Betul. Kayak teman kita kan tidurnya mungkin di studio ya, tapi hatinya kan di rumah. Mungkin di rumah ya, separuh ya, dan tinggalin. Hatinya di studio juga. Setengahnya lagi di toko gitar. Aduh, ini yang itu. Kena kan sekarang bagi teman Mara kalau misalnya Salah bangun kayaknya. Kalau teman Mara juga merasa ada yang sudah mulai kena nih, ada yang sudah mulai aduh ini saya banget nah ya. Seperti mungkin kita juga ini merasakan, teman Mara boleh langsung telepon di 0811 atau WhatsApp di 0811 210 1067. 3 lagu aja deh. Berapa? Andra, Om Imam, Halo. Om Sam, halo Om Sam, Iya. dari Surabaya nih. Mesa, oh Pak Teguh, apa kabar? Iya, halo. Sehat-sehat
Abah Rama, ya, Abah. Alfred, halo. Naim. Oh ini Teh Sonia. Ini apa? Menyimpan marah. Takutnya jadi silent killer. Maka kita kelola, kita proses. Yes, gitu. betul. Oh iya, tuh harus ikutan di Bandung. Ikutan teh. Di Bandung akan ada anger management tanggal 8 Maret ini di Aston Pasteur. Betul, dan ini setengah hari workshopnya. Ini setengah hari aja kok. Kami sengaja 4-5 jam maksimal gitu ya, supaya para orang tua itu betul ya, weekend itu memang hari untuk keluarga, tapi ini juga pembenahan ke diri gitu ya, itu juga poin penting menurut saya ya, PR penting buat para orang tua. Makanya workshopnya kami nggak banyak-banyak tuh, 4-5 jam. Jam 1 sampai jam setengah 6 biasanya udah selesai. Tapi setengah hari juga ajib kok. Ya. Menurut dari yang sudah ikut dan dia kasih testimoni bahwa ternyata dia bilang ini training setengah hari tersingkat tapi powerful katanya. Gitu. Alhamdulillah. Dan bisa diterapkan ya Pak Dandi ya. Gak cuman untuk kita nih gitu ya, ketika di ruangan, tapi ke anak gitu. Itu bisa, sangat bisa. Buat pembenahan kita dalam berkeluarga sebetulnya itu penting banget gitu ya. Bagaimana mengelola marah. Itu penting banget supaya kitanya bisa pertama sehat buat kita, sehat buat pasangan, sehat buat anak. Gitu. Sehat tuh baik fisik maupun mental. Gitu. Betul. Nah ini juga PR ibu-ibu yang kalau nyambung ke bahasan Teteh tentang perasaan berdosa, itu juga betul, ini ransel emosi yang sangat berat, karena guilty feeling itu ya suatu hal yang membuat kita menguras energi psikis ya. Tapi satu hal sih positifnya badan Bu Dia. Ketika dia punya perasaan dosa, artinya konsayon dia masih jalan. Yes, hati nurani. Gitu. Hati nurani masih jalan. Alarmnya it's a good thing gitu. Nggak broken. Kalau psikopat kan udah broken alarm. Udah rusak, dia udah nggak tahu mana yang nuraninya. salah. Kalau ini berarti kan masih jalan. Positifnya adalah itu. Nah sekarang bagaimana tadi Mangga dilanjutkan mengelolanya? Dari sisi mental health memang berarti tadi perasaan bersalah itu kan diikuti dengan kegelisahan jiwa kita nggak tenang hati kita. Nah begitu hati nggak tenang itu tuh akan ngedrag, akan menyeret gitu ya, dan akan sangat menguras energi psikis kita. Jadi seberapapun kita beristirahat, seberapapun kita olahraga, seberapapun kita merasa sudah melakukan berbagai macam kegiatan ya, misalnya dengan berbagai aktivitas nih supaya lupa nih, tapi alarm perasaan bersalah itu tetap aja dia akan bergetar. Nah kita di sini justru menurut saya sih ajakan kita untuk beres-beres, ada apa nih yang membuat kita merasa bersalah gitu. Dan kadangkala emosi itu nggak cuma single emotion, emosi itu suka namanya kompleks gitu, bisa collide gitu, bertumpuk. Oke, perasaan bersalah tapi mau ngaku takut. Nah berarti kan udah guilty feeling, ada juga takut, insecure gitu ya. Insecure, jangan-jangan kalau saya ternyata membuka diri, jangan-jangan ada ancaman, misalnya ternyata hukuman lebih berat ke saya. Itu kan udah takut, guilty feeling, udah juga akhirnya belum stres-stres yang lain. Dan ketika tadi bilang jangan, itu adalah sebuah kecemasan kita ke masa depan yang belum tentu itu kejadian. Yang mana kebanyakan ketika bilang jangan-jangan konotasinya adalah bernegatif. Betul. Sehingga ibaratnya kalau saya bilang itu adalah bersuuzon ke Allah. Udah nggak boleh lo suuzon sama Allah. Allah tuh akan memberikan yang terbaik. Jangan takut gini, jangan takut gitu, takut hal-hal yang negatif. Allah tidak memberikan hal negatif. Insya Allah dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu tinggal bagaimana kita mencari makna dari situ. Tapi kan wajar kalau kita melakukan penghayatan terhadap itu. Ada deg-degan, ada wajar. Nah, bagaimana justru mengelolanya itu supaya tidak menjadi penyakit? Karena sumber orang, kalau secara teori, kenapa orang kok bisa marah? Orang marah itu karena orang punya orang menjadi agresi, gitu. Agresi itu marah karena dia punya frustasi. Banyak banget hal-hal frustasi yang dia alamin, yang sudah menumpuk, dan ketika dia sudah banyak frustasi, dia sudah kondisi siap beragresi. Yes. Kalau dia sudah siap beragresi, artinya dia cuma tinggal nunggu orang bawa pemantik aja. Dia akan meledak. Gitu.
Betul. Kang Solehudin Damang, aduh hatur nuhun Kang, aduh jadi kangen Karawang ya. Iya, Karawang, Kang Solehudin. Nah, balik lagi tadi yang tentang jangan-jangan ya, gitu kan. Biasanya perempuan, karena perempuan tebal rasanya. Jadi kecemasannya memang dia tinggi, itu dari riset juga 3 kali lebih besar, 3 kali juga lebih merespon terhadap suatu ancaman itu dia lebih besar daripada laki-laki. Nah, di sini butuh sinergi ya. Ketika perempuan itu dia jangan-jangan banyak kecemasan, nggak bisa juga langsung di-cut gitu, karena memang butuh emosi itu dialirin gitu. Si jangan-jangannya dia harus diproses. Dan salah satu yang berperan penting adalah suami, kalau di sini konteksnya suami istri. Jadi berarti naon mah kahariwang mamah teh. Betul. Gitu di apa dieksplor justru gitu, jangan ditutup gitu. Kaitannya kemana Karena, dengan misi gitu. Ketika kita sudah menentukan misi, nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat misi ya. Ketika sudah menentukan sebuah misi, ada sesuatu yang ingin kita capai, itu akan ada prosesnya kan, ada step-step yang akan kita lalui, dan setiap kita menjalani itu kita akan melakukan banyak penghayatan emosi. Betul gitu. Nah, sehingga pentingnya pengelolaan emosi juga adalah seperti itu. Betul. Supaya kita dalam menuju sebuah misi yang ingin dicapai, berbagai macam hal kita kelola. Nggak cuma kelola secara teknis, fisik iya, gitu ya, tapi juga emosi juga iya. Gitu. Yeah. Banyak yang dikelola. Dari mulai perencanaan gitu. Ketika dunya kan itu sangat banyak yang kita alami. Gitu. Ya, intinya kegagalan mengatasi gejolak emosi jangan menghentikan pencapaian misi. Betul. Gitu, karena banyak ketika dia gagal mengelola gejolak emosi tadi, katakanlah di sini kecemasan, mungkin kecemasan itu muncul juga karena ada perubahan-perubahan yang kita rasakan, ada perubahan baru, sebenarnya itu dalam rangka kita adjustment ya, kita menyesuaikan diri terhadap perubahan itu, dan sebenarnya itu adalah perubahan, kalau kita hayati itu sebagai tantangan, itu adalah media dari Allah untuk kita supaya lebih dewasa, lebih tumbuh. Dan dari sisi konteks keimanan ya, supaya itu adalah kita lebih keimanannya, level keimanannya lebih naik ya. Betul. Dengan perubahan, dengan goncangan gitu. Dan kalau yang namanya naik kelas pasti ada ujiannya sih ya. Yang penting diproses. Kalau dari sisi mental health, gejolak emosi itu bukan untuk dialihkan, bukan untuk dilupakan, tapi diproses ya. Diproses dan dialirkan gitu. Nah, kalau kecemasan berkepanjangan itu dibiarkan, tadi balik lagi dia sangat menguras energi psikis. Makanya kita letih ya, kok bubuk cukup, makan kenyang, olahraga iya, tapi ternyata kok capek terus gitu ya, ngerasa lelah, fatigue ya pada dia. Fatigue, kelelahan itu banyaknya dari psikis. Jadi yuk kita hayatin betul, oh ada apa nih gitu ya. Ya aware jadinya, oh ternyata saya dengan kemarin curhat ya, ada ya yang seorang ibu anaknya temper tantrum karena ternyata sebenarnya orang tuanya lah yang lagi di-stres, ibunya, karena ada perubahan ekonomi yang di Subang itu. Betul. Jadi ekonomi dia sedang anjlok gitu. Perubahan ekonomi itu, perubahan finansial ngaruhnya kemana-mana, terutama dari sisi gejolak emosi karena enggak cakap untuk mengelola. Akhirnya dia terpapar ke anak-anaknya cranky ya. Misi itu kan diciptakan, dibuat gitu ya, tapi juga bisa direvisi. Nah, ketika ada sebuah keluarga yang merevisi misi hidup mereka, itu bukan berarti akan dengan mudah, pasti hambatan pasti ada gitu ya. Nah, ini ada orang yang hijrah gitu ya, dari yang tadinya secara perekonomian seperti ini, kemudian ketika dia berubah, meninggalkan riba dan segala macam, kan tentu saja banyak perubahan yang terjadi. Nah, saya mau mengajak teman-teman, ketika teman-teman ada yang hijrah mau meninggalkan riba, dukung. Jangan diomongin. Malah diomongin gitu, seakan-akan orang yang dia sudah meninggalkan riba duluan, jadi yang itu kena masih riba dijelekin gitu. Jangan dijudging. Orang yang lagi belajar, orang yang lagi proses ya. Gitu. Biar itu berproses, bahkan kalau bisa dibantu ya justru dibantu ya, gitu. Jadi, nah itu berproses kan, gitu. Dan ketika keluar dari riba tuh perjuangannya luar biasa loh, nggak gampang loh, gitu. Biasanya akan berat, akan ada perjuangan gitu, tapi it's worth it gitu. Nah itu yang kita harus
ketika dia membuat perubahan misi itu kita dukung secara komunal kan tadi, secara kita bisa saling bantu. Ya, ada support system. System betul. Justru kita menjadi support system buat teman-teman kita yang seperti itu. Lagi gitu, berproses. merevisi misi hidupnya, berproses gitu ya. Soalnya kemarin ada beberapa yang saya lihat postingan gitu, yang dia menjudge gitu, kalau saya bacanya dia menjudge orang yang masih riba. Doakan saja, jangan dijudge gitu, kita doakan, berharapnya mudah-mudahan dia berhijrah, apalagi yang sedang dalam proses hijrah, mari kita dukung gitu. Gitu, just saying. Gitu, tidak menyebut nama atau apa gitu, tapi ya itu mari, ini mengajak gitu. Saya juga tidak merasa menjadi orang yang sangat baik sudah segala macam manusiawi lah, banyak salah, banyak kurang, kita juga lagi belajar gitu. Mari saling mendukung. Nanti kita sharing ya dari pengalaman juga, nanti sharing live gitu, gimana sih prosesnya kita dulu dari ambisi menjadi misi ya. Betul. Ambisi itu berarti terkait dengan semua keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi dan akhirnya menjadi misi. Misi itu tugas ya. Betul. Dan alasan yang sebenarnya. Ya. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Samar dari Demasih. Mudah-mudahan tidak sesamar masa depan kamu ya teman-teman. Kalau samar tuh jadi nggak jelas gitu ya. Benar. Kalau ada nggak ada kejelasan gitu, mendingan diperjelas berarti kan? Diperjelas. Pagi ini Makdarit. Maka dari ternyata kalian racing juga. saya teh dia langsung bikin singkatan. Oh gitu, bersikap berduaan. Makdarit kita membuka ini setiap hari Selasa. Iya. Global Psychology ini. Apa misalnya keluarga yang belum punya misi atau visi ya. Nah, sudah ada tapi masih kumaha itu kudu kumaha. Di sinilah Teh Dia dan masih Kang gampang mungkin menggambarkan seperti apa. Nah, Teh tapi Teh sama Kang saya penasaran, tadi kan bilangnya ini tuh diperuntukkan ya, dikhususkan buat yang mau berkeluarga dan segala macam. Bisa juga nggak ini dipraktekkan misalnya untuk orang yang mengejar mimpinya gitu, kayaknya saya mah masih jauh dari menikah gitu misalnya. Tapi ini saya ada goals tertentu di kehidupan gitu. Sangat bisa. Tadi kan kalau bicara tentang misi kita berangkat dari personal ya. Dari personal dulu sebelum kita couple ya. Sosial itu kan couple, nanti dia sebagai komunitas misalnya. Kalau personal ya tadi tetap kita pun harus ajak dulu nih misi personal. Justru yang diharapkan adalah misi personal sebelum dia bawa-bawa anak orang gitu ya. Sebelum dia menikah gitu kan ya. Proses ta'aruf itu kan harus tahu misinya masing-masing dari pribadi itu kayak apa. Betul, si perempuannya gitu. kayak apa, si laki-lakinya kayak apa. Nanti setelah mereka bersatu menjadi sebuah misi keluarga. Misi bersama. Misi bersama gitu. Jadinya. Jadi gitu. harus memfasilitasi untuk kedua belah pihak. Betul. Gitu. Namanya karena prinsip pernikahan itu adalah our way ya, bukan my way, bukan your way, tapi adalah our way ya. Our way itu berarti dalam misi kemarin juga saya ya. bikin status tuh. Just because we got married, it doesn't mean that we cannot have fun. Gitu loh. Kan biasanya orang jadi waduh penuh beban gitu ya. Gitu ya. Padahal misi hidupnya naon heula gitu. Kalau salah satunya adalah kita harus dibawa dengan fun, dengan ini. Itu kan cara gitu ya. Cara menikmati ya. Betul. Cara Di sini menikmati. ada catatan juga nih, kalau misi atau visi keluarga ini ternyata memang membangun keluarga yang sakinah, yang penuh dengan kasih sayang. Sakinah berarti penuh ketentraman dalam keluarga. Yes, Itu bagiannya betul. juga ya. Betul. Aduh. Kadang-kadang cuma samawa doang teh ini artinya teman-teman. Orang bingung gitu udah berkeluarga, tapi kalau saya kenyamanan dan ketentraman ini belum saya dapat. Ada yang begitu. Betul. Bersakinah belum mawadah. Iya. Tapi itu masih umum gitu. Karena semua orang ya sakinah samawa, tapi sakinah dalam yang seperti apa? sakinah dalam keluargamu diwujudkan dalam program apa gitu. Harus lebih spesifik karena sempat kita bahas kan ya tentang SMART ya Pak Dandi ya, spesifik, bahwa measurable, attainable gitu.
gitu, itu relevan yang sama time base. Ya, harus spesifik. Berarti kayak gini aja. Banyaknya kan manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Betul. Nah, bermanfaatnya itu kan umum. Bermanfaat tuh apa? Nah, itu yang kita harus kenali. Dispesifikkan, Makanya spesifik itu peran kita apa ya? Kita mengenalinya pasti dari diri kita dong, gitu ya. Karena kita dengan keyakinan bahwa setiap orang itu punya tugas spesifik dan dikasih tools yang spesifik. Betul. Gitu. Jadi Bicara tadi kenyamanan aja, ya Bu Dia. Kita bicara kenyamanan, misalnya nih tentang materi. Ada orang yang dengan penghasilan sekian, tapi dia sangat enjoy, nyaman banget gitu ya, it's okay. Tapi ada orang yang harus lebih daripada itu gitu, baru dia merasa nyaman, merasa enak. Dan ketika kita saling menilai gitu ya, ada yang orang bingung, kok bisa ya dia nyaman seperti itu? Iya. Nah kan Bingung beda juga, iya, standarnya beda. gitu, masing-masing punya Relatif ya namanya, gitu. ya, Makanya harus spesifik tuh seperti itu. betul. Makanya Standarisasinya memang beda-beda ya. betul. Bener, misalnya saya lah gitu misalnya gitu ya. Saya teh naik Chevrolet gitu cekap gitu. Terkena Mercy. Tapi ada yang wah gue kudu dapet nih Mercy gitu ya. Kenyamanannya kayak apa, apalagi wah safety-nya full apa segala macam lah gitu. Kalau dari mobil misalnya gitu ya. Saya pencinta otomotif soalnya. Nah, itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang pakai VW lama, saya juga pakai kodok dulu asik-asik aja. Begitu pakai Land Rover juga asik-asik aja, tergantung gitu loh. Saya dulu pakai Land Rover zamannya ini koplingnya pegel pisan, tapi kan nyaman-nyaman aja, nyaman ke hati gitu ya. Betul. Gitu. Karena beda-beda sih. Jadi standar orang tuh beda-beda. Nah, masing-masing harus dispesifikan gitu ya Bu Dia ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kami dari sharingnya tadi balik lagi, kalau hal-hal yang materi itu bukan nggak boleh, tapi tetap aja alasannya itu memang alasan yang menenteramkan hati. Kalau tadi balik ke sakinah kan, Nggak bisa cuma bicara apa ya, Bu Dia? ambisi, Ambisi. bicara tentang kehendak, wah pengen dari id ya. dari dari nafsu ya Nafsu, misalnya betul, ya, jangan cuma nafsu belaka. dari bagaimana kita ingin segalanya serba wah misalnya, yang bersifat saya ada tuh quote yang sangat bagus ya dari Ustadz Hari Santosa gitu yang terkait dengan misi itu, bahwa sebenarnya kalau ambisi itu segala sesuatu yang memang dia berasalnya dari duniawi. Tapi kalau misi itu adalah kita berusaha untuk mengejar kehendak ilahi. Jadi misi itu adalah ketika dia selaras dengan kehendak sang ilahi. Gitu. Jadi kita tuh mencari apa sih, kalau dari kita sebagai pegiat talent mapping juga sama ya dari Abah Rama, bahwa apa sih misi kita. Kadang kita itu memang banyak tools ya, bisa dari kemarin sempat tuh Johari Windows, kita kenali diri dulu deh gitu ya. Kita ada hal-hal apa yang kekuatan kita, dan itu kita sebagai tools gitu, sebagai hal yang membuat kita bisa kuat dan berdaya gitu melakukan suatu peran gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya bagaimana kita mengenali misi dari ilahi itu, tentunya dengan banyak berdoa ya, gitu ke Allah. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus buat saya ya Allah. Kalau di Muslim ya 17 kali ya, dalam sehari gitu ya. Jadi di situ yang kita tuh minta bener-bener gitu ya untuk ditunjukkan jalan yang lurus itu. Nah, dulu kita share aja sebelum kita bahas dari konsep-konsepnya, kita share dari pengalaman pribadi. Ketika kita lulus dari kuliah, pada umumnya tadi yang disebut Buya Hamka, kayak kerak, cukup bekerja aja karena pengen kaya. Nah, jadi, itu ternyata setelah udah ini ambisi ya, itu ternyata. Karena pada dasarnya manusia itu hedonis. Nah, betul. Akan selalu sifat mencari manusia yang enak, ya, menghindari yang gak enak. Sehingga itu yang membuat kami ketika kami pertama kali lulus dari sekolah kuliah gitu ya, kami merasakan bahwa tidak enaknya gak punya duit. Pengen itu nggak bisa, pengen ini tuh bisa gitu. Karena memang segalanya bukan tentang duit, tapi ternyata segalanya butuh duit gitu. Dalam artian kita pun harus realistis gitu ya. Nah, waktu itu saya misinya salah sih gitu ya dulu tuh. Misi kami ternyata ambisi kalau ambisi, dari konsep bukan sekarang misi gitu ternyata. Itu ambisi kami pengen kaya, pengen banyak duit, pengen populer. Begitu punya duit, udah kebayang apa aja yang pengen dibeli.
sok anu tegaduh artos biasanya sok hoyong ini hoyong itu sudah punya cita-cita yang dicita-citakan. Terus begitu udah dapat semua duitnya ada, terus beli itu, terus coba mau apa lagi? Bingung kan? Pengen ini, udah ada. Pengen ini, Wishlist terus ya. apa? Ternyata beyond that gitu. Ternyata tidak bikin kita menjadi puas. Kalau teorinya motivasi Hertzberg itu bukan motivator, itu adalah hygiene, faktor hygiene. Semua materi gitu. itu dia faktor hygiene yang nggak akan bikin kita puas. Hanya mencegah dari ketidakpuasan, nggak bikin kita ngomel. Gitu. Nah ternyata manusia tuh hedonis tadi, sehingga kami tuh duit, jabatan ya gitu, ngejarnya itu aja. Dulu saya pengen itu, ya itu salah satunya fotografi misalnya gitu ya. Beli lensa terus, beli dijabanin Kang dulu mah. Jujur aja dulu saya termasuk yang selalu 10 orang pertama di Indonesia yang dapat barang barunya Sony. Karena selalu PO saya. Oke. Jadi Indonesia belum ada, udah pesan duluan. Betul, beberapa kali saya ketika Indonesia belum masuk saya udah ngimpor duluan. Gitu. Kadang nggak butuh-butuh banget ya biasanya. Betul. Enggak. Tapi ternyata nggak bikin puas gitu. Karena itu ambisi, bukan sebuah misi. Pengen gitu. yang wahnya itu loh gitu. Gue bisa. Nah itu tuh ada sih ya thrill itu ya, kepuasan itu ya. Thrill saya tuh dulu gini. Saya selalu mencoba memaklumi ketidakmampuan saya sehingga saya menerima apa yang saya dapatkan. Padahal saya tahu yang the best-nya tuh apa. Saya tuh pengennya itu sebetulnya. Sehingga saya akan mencari the best-nya. Kamera, the best-nya naon. Beli. Menurut saya gitu ya, the best-nya menurut saya gitu. Mobil, hoyong seneng double cabin, milari, peser gitu. Karena pengejarnya itu. Dulu saya dengan yang saya punya, saya nikmati aja, bismillah gitu ya. Tapi ternyata ketika ambisi muncul, pengen lebih gitu. Dan ternyata nggak akan bikin puas. Ketika dikejar tuh ternyata enggak tuh gitu ya. Karena nggak ada batasannya ternyata ya. Terus aja. Itu faktor hygiene. I know gajian lah. Saya dulu pertama gajian tuh 800.000 Kang Tonton. Dia tahun berapa ya itu ya? Kita nikah tuh 2003 ya. 2003 itu gaji saya 800.000. Duaan sarang tadi ya, cekap we Kang Tonton. Alhamdulillah dicekap-cekapkan. Masih bisa ke sana kemari jalan-jalan berdua. Sekarang udah 80 juta asa kurang wae nya. Gitu. Amin. Iya. Tetap dicukupi. Gitu. Ngalamin kita yang mana sampai ekstrimnya sampai 500 juta sebulan ngalamin kita. Tapi tetap we begitu dikejar itu beres-beres. Iya. Terus aja. Terus ternyata kalau kita balikin lagi bahwa sebenarnya apa sih alasan, ternyata nggak cuman bekerja, nggak cuman kaya gitu, tapi ya itu sebenarnya kita ada titik di mana enough gitu, kita mengejar materi karena kan tadi ya ternyata itu ambisi itu semua yang datangnya dari dunia, dari materi gitu, itu tuh yang memang ambisi gitu. Itu yang membuat akhirnya kalau hanya mengejar itu, kalau itu jadi tujuan, itu tuh nggak akan bikin tenang. Nggak akan tenang. Jadi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jadikan itu sebagai tools, alat yang membantu Anda untuk mencapai misi. Gitu. Jadi kita cari tahu berarti misi kita apa. Nah, barulah banyak beragam latar belakang gitu ya. Kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus walaupun itu pahit ya jalannya ya. Dengan kita mengalami ternyata ya di titik asalnya katakanlah dari sisi tadi ya gitu, kita omset sekian juta hampir 500 miliar tapi turun jerut gitu ya, kita ngalamin sehari penghasilan 200 juta ngalamin kayak Tonton sehari ya. Gitar berapa lu ya? Wah, langsung beli gitar. Tapi ngalamin 3 bulan tegeru artos. Orang bilang katanya entrepreneur itu adalah unlimited income. Orang bilang unlimited itu ke atas terus. Padahal unlimited bisa ke bawah. Jangan salah. Dan makanya jangan kefokusnya ke sana gitu. Ternyata sudah dihayati kering ya sebenarnya kalau kita nanya balik ke diri. Jadi apa sih dalam konteks kita menjalankan peran, kan kita tuh tidak terlepas ya. Di sini saya sebagai peran memberikan konten misalnya di sini, konten materi sebagai penyiar. Lalu nanti balik lagi misalnya di rumah peran sebagai ibu, peran sebagai istri. Kita tidak terlepas dari peran gitu ya. Nah, akhirnya balik lagi kalau kita menyadari apa sih peran yang AB gitu. Nah, itu akhirnya peran yang terabaikan. Ternyata kalau kami ketika
perannya tadi hanya bekerja dan ingin kaya, ada peran yang diabaikan, yaitu peran menjadi orang tua. Orang tua. Buat Karena gini, anak-anak contoh, kita. kita Gitu. penghasilan sekian, itu akan diikuti dengan lifestyle, Oh iya. dengan gaya hidupnya. 800.000 saya cukup karena gaya hidup saya 800.000. Oh iya benar-benar. Kalau Gitu. sebulan dapat 20 juta ya gaya hidupnya akan Gaya hidupnya gitu. begitu Yes, 20 juta, jadi iya. kurangnya tetap Iya, akan terus kurang. akan Iya. terus Akan kurang terus gitu. susah menabung ya. Betul, Iya. terus Habis aja aja. seperti Iya. itu. Karena ketika Gitu. kami penghasilan 500 juta, gaya hidup kami Gaya hidup 500 500 juta. Dan jangan salah, Habis dan jadinya. itu harus di-maintain. Habis. Dan Iya, di-maintain. Untuk ngejar 500 juta kan harus terus-terusan berarti kan? Jadi- 500 juta. Jadi ngejar Iya. target. Capek loh. Nah, jadi cara nahannya gimana? Nah, ambillah. Ambil Ah. apa? Ambil tapi sebelumnya. Iya, kita simak dulu. Ya. Iya. Saya pendapatannya 3 juta, 5 juta sebulan. Tapi nah banyak wae. Nah, Sama kayak Kang Dedi bilang, 800.000 bisa cukup. bisa Iya. aja. Jadi memang Gitu. gaya hidup sih. Gaya ya, hidup. Tapi lebih detailnya setelah lagi ini. Oke, ya. Ya anda tuh Kang Tonton ngikutin. Iya, Pak. Iya. Bener cek kakak saya punya kakak Wah David. Mah sehat Wah, mudah-mudahan sehat selalu Wah David. Mundandi punya penghasilan sana 800.000, kamari kan cukup, sana 3 juta cukup, 5 juta cukup, 10 juta cukup. Sana. Begitu Dandi punya penghasilan 100 juta sebulan gitu ya. Gaya hidupnya jangan jadi 100 juta. Toh saya cekap 10 juta, sana gitu. Jadi bisa nabung, sana gitu. Betul. Itu nasihat kakak saya. Saya pernah mengalami itu soalnya Kang. Jadi yang saya senang beli alat soalnya. Jadi beli drum mesin, beli lagi gitu. Padahal itu dipakai. Simbal, ya udah deh nambah beli lagi. Ditakwaan hungkul. Disimpan gitu. Aduh. Kalau masih single mah teu masalah sih. Iya dulu masih sih. Harus dipuaskan juga. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau jadi udah berkeluarga jadi masalah. Oh masalah bisa. Gitu. Harus nahan ya. Gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa tetap kita harus bisa have fun, Iya. tapi tinggal bagaimana tuh menyelaraskan dengan keluarga. Gitu. Jadi dia harus menahan-nahan nafsu ya. Iya, kalau udah nafsu mah sakala atau hoyong nama aduh. Itu Kang Dandi sama Teh Dia mulai realize-nya harus berubah setelah punya anak nggak? Kalau saya setelah punya anak tuh baru bisa. Saya soalnya pas baru-baru nikah masih Kang beli gitar kadang. Saya Tapi anak pas udah 3. punya anak, apa? Setelah anak 3 baru nge. Oh, saya pas lihat punya anak 1 tuh baru dek gitu. Tidak begitu penting ini sebenarnya. Apanya? Pergitaran itu makanya saya ada beberapa gitar yang udah saya jual. Iya, iya. Akhirnya saya juga drum jual, simbal jual, numpuk tepuguh gitu. Setelah punya pas awal-awal nikah masih saya tuh. Masih ya, betul. Awal nikah masih beli 3 apa 4 gitu gitar. Memang ketika kalau kita tidak puaskan ketika single, terus munculnya pas udah nikah, nah itu lebih repot. Memang ada hal-hal tertentu yang harus kita cuparkan. Iya. Gitu, harus nggak apa-apa, proses aja gitu. Udah harus teralami supaya puas. Puas. Udah ngalamin gitu. Ya kalau uangnya gitu. ada mah. Kalau ada uangnya ada Why mah, not why not sebenarnya. gitu. Tadi mungkin dengan uang 100 juta sebulan gitu ya, gaya hidup 10 juta. Ya udah 10 juta lagi untuk hobinya masih bisa nabung lah ya. Bisa nabung, betul. Makanya kita harus Memanage pintar-pintar segalanya. sih. Dulu mah tuh pakai pikir panjang kan. Yang ayah keluar lensa baru udah full. Jadi udah gitu. Orang-orang sampai bingung. Lu teh emang bini lu gak pernah protes apa? Ada yang tahu ada yang enggak? Tahu kalau dia cuma tahu. Aku mau tahu. Kang tadi kumaha mobil si Kang Sutar? Masih proses. Oh masih proses. Lama emang 2 bulan setengah ya. Iya, sekitar segituan. Udah diproses lagi narik. Udah cabut? Cabut berkas sudah? Belum tahu. Kemarin sih terakhir kabar tuh lagi cabut berkas. Oh iya. Gitu. Cabut berkas teh ada yang cepat ada yang lama. Katanya Kesel, paling lama tuh sebulan. Sebulan. Aduh. Paling kesel emang saya. Aduh. Jadi saya juga bawel. Langsung dia kasih lihat suratnya, kasih ini. Oh ya sudahlah. Emang Ini begitu. ada Om Tejo nih di sini. Udah ngajakin touring terus nih, nggak ada suratnya. Pakai surat ini aja. Ada dikasih. Ada. Ada
udah dikasih surat jalan. Nah, cuman berlaku di Jabar doang. Oh, nggak boleh keluar. Gitu. Banyakan itu kita tadi Ceng Budiah cerita. Jadi itu lifestyle teh terus udah kita lupa dengan anak gitu. Lupa dengan ngisi keluarga. Jadi sebenarnya mau kemana? Asik kan itu dia mah ya. Ya, tapi disitulah kami merevisi. Betul, memang harus Gitu. dengar cadas bener, kudu dengar cadas heula. Dan ketika kita merevisi, wah aya we nu ieu teh. Gang godaan-godaan teh. Nobody say it was easy. No one ever say it will be this hard. Tapi berproses. Selama kitanya sebagai pasangan saling menguatkan. Iya. Itu tidak saling menguatkan, ya ribut Maya. Ini ada berita saya di grup. Kasihan Ashraf meninggal. Sementara kemarin BCL bermesraan dengan Ariel di video. Apakah dia meninggal membawa dosa BCL? Tapi kalau ngelihat tanda tanya dari cara BCL interaksi sama Ariel, kayaknya pernah ada apa-apa kalau yang saya lihat ya. Kayaknya. Gue sih nggak berani komentar gue. Dari cara nggak tahu, memang mungkin treatmentnya seperti itu ya. kali. Kalau ini, iya begitu pertanyaannya gitu, tanda tanya. Hah? Masa sih? Oh ya nggak tahu juga ya. Taruhnya oke gitu kalau misalnya benar gitu. Saya nggak paham sih di urusan begini, Kang Dandi, agama ya ini kan ruang lingkupnya gitu. BCL bermesraan dengan lelaki lain, walaupun konteksnya acting atau drama, tapi divideokan, dipublish. Terus ini suaminya meninggal, terus gitu pertanyaannya, apakah dosa BCL ditanggung oleh Ashraf yang meninggal tadi pagi? Betul nggak sih Kang Dandi? Kalau saya mah konteks sekarang mah BCL lebih butuh simpati dan empati ya. Walaupun itu biarlah jadi bagiannya, tapi dalam hal ini mah mending bagian kita mendingan bersimpati, empati, doakan gitu ya. Karena yang dia butuh itu gitu, dan karena itu itulah ngomong ke bagian batur. Bagian orang nggak nggak akhir. kepikiran tapi ya itulah, kita nggak bisa ngontrol mulut netizen tadi gitu ya. Tapi iya mah bijak. Orang kita tidak bisa kontrol. Diri kita bisa kontrol. Mari kita kontrol diri kita untuk memberikan respon terbaik yang kita bisa lakukan. Betul. Saya nggak tahu juga sih kalau kayak gitu suka apa sih namanya gimmick ya, Kang Tom mungkin lebih tahu. Maksudnya gimmick itu dalam arti kalau semakin sensasional gitu si video itu kan mendongkrak marketing ya gitu. Jadi apakah soalnya gimmick itu bisa segala macam caranya. Itu dia kan bisa jadi gitu ya. Ian bilang kayaknya ada sesuatu, akan jadi pertanyaan tuh. Orang jadi masa sih, coba lihat. Jadi orang tertuju viralnya iya gitu. Iya nih kayaknya ada apa-apa nih, ada apa-apa. Nah, ini bisa jadi gimmick gitu kan. Ada apa-apa antara kemungkinannya gitu. Bisa jadi kan digosipin tuh bisa gitu, dikemas dalam hal itu supaya tujuannya marketing kan. Kalau tujuannya marketing kan nothing personal ya, itu mah profesional dong gitu, bagian dari peran profesional. Terus ngomongnya harus gini, apakah? Bibirnya pada gitu. Kemarin ada gosip Kang Ian, Dewa di Trans Studio itu. Ada gosip kayaknya bakal diundur tanggalnya. Wow. Apa tuh yang diundur? Konser. Iya. Ada masalah di dalam. Yang kalau itu gosip. Iya, kayak gitu. Kayak dulu juga. Aku ingat udah mau ini. Iya. Dulu kayak itu kan tiket Syahrini kan, dibumingin gitu. Sebenarnya untuk ngejual kan itu tuh gitu. Marketingnya begitu. Marketingnya UFC ta. Nah, iya UFC juga. Dia akan memblow up begitu mau ada pertandingan segala macam diangkat. Yang kemarin itu siapa? Si Habib sama si itu yang kemarin baru si
McGregor sama McGregor. Iya. Ya sama si Cerrone. Ya, itu kan sebenarnya drama akhirnya. Nah, ya. Kan itu cuma cerita dari bisnis yang orang beli tiket buat kursi di depan 90 juta. Nggak sampai 20 detik atau ternyata Iya, itu iya, bagian iya. dari mengangkat si McGregor untuk bisa naik di Supaya level. nanti bisa nantang lagi Nantang si si itu. Habib. Iya, betul, betul. Itulah Strategi. yang strategi ya jadinya ya. Karena kan ada keluar pernyataan dari si McGregor, dia nggak bisa tantang gua saat ini katanya. Dia berada di ranking sekian, nggak bisa gitu. Dia harus naikin dulu rankingnya. Harus naikin. Ya, semua Jadi pada kita akhirnya. bikin gimmick apa tuh supaya Tapi pengen laku. Jangan jadi sesuatu. supaya laku apa ya? Kita bikin anger management ya itu ibu-ibu. Wajib. Bikin gimmick. Ternyata. Ternyata. Heboh jadi. Termasuk kayak yang heboh itu pada ngikutin yang DS itu. Oh, Dedi itu. Heeh. Kalau Jadi saya yang kemarin yang kan kemarin kita saya tahu. nanya. kalau saya sih ngelihatnya mungkin karena saya berkecimpung di dunia panggung gitu ya. Pada akhirnya semua di dunia ini teh Gimmick. soal marketing aja sebenarnya. Nah, bisa jadi Pada ya. akhirnya. Jadi Iya. ketika saya ngeliat Dedi itu dan ternyata teman-teman saya banyak yang DM, saya sih nggak kaget. Saya langsung bilang saya mah nggak kaget karena apa yang saya lakukan di Instagram pun dalam rangka menjual diri saya biar banyak dipakai orang kan. Yes, Jadi ya yes, udah. yes. Makanya saya Bang Nani ini heboh ya, grup saya yang satu ini bahas ini. Grup ini tiba-tiba ada fotonya, capturean di Instagram. Naon sih ya? Aduh, ayo ya. Tadi nanya ke Kang Nani pasti kenal. Nah, kumaha ieu teh ya? Oh, begini ya udah. Tapi Malah lagi saya dibahas RUU ininya juga lagi di Ya, Tapi dia bener S3. bidang psikologi, tapi bukan psikolog kalau itu. Tapi dia bener S3. Eh. S2-nya? S2-nya bukan psikologi, S1-nya Oh. bukan psikologi. Soalnya diinfokan dia S2-nya belum. Kenapa tiba-tiba dia jadi dokter? Terus dia tuh sebenarnya ada lagi di grup yang dia sebenarnya belum sah untuk jadi psikolog. Memang bukan Seperti yang- psikolog. Seperti waktu kita sempat bahas sama Ibu Hermina. Ya teknis. Teknis, Kalau dulu ya. kan dokter Anda S1 Mm-mm. sudah bisa jadi profesi ya. Sekarang kan nggak bisa kata Ibu, kata Tedia juga. Oh ya. Oh kayaknya saya nggak komen, cuma lihat aja baca. Ya, butuh diatur sih ya itu memang Itu perlu diatur oleh betul. Saat ini otoritas. otoritas yang berwenang itu adalah HIMSI. Nah HIMSI sedang mengatur itu. Ya, Tapi akhirnya bagaimana sampai yang terbaik. saya ngintip Instagram ya, dan ya Saya nggak tahu malah. gila. Dia apa namanya? Ya. Masanya. Oh iya benar. Saya juga follow kok. Sebenarnya ya itulah Juara pisan. mungkin Gayanya karena saya ngobrol sama gimmick. saya ngintip sampai ke bawah smart jelmanya ya Pinter. lebih ke marketingnya ya. marketingnya hebat. Kumaha menarik masa. Dia pakai tekniknya hypno jadi sugesti gitu ya. Dia afirmasi. yang penguatan iya. Kalau saya lebih ngelihat bahwa memang orang Indonesia tuh satu gampang disugesti ya. Tapi kalau sugestinya untuk kebaikan kan why not juga ya. Kalau ternyata dia ternyata itu sebagai bagian dari terapi ya untuk pemulihan kesehatan mental dia. Terus yang kedua adalah memang butuh. Iya, orang Indonesia tuh lagi butuh detox gitu, lagi butuh hal-hal yang memang membuat dia lebih well-being, lebih sejahtera gitu ya. Itu salah satunya ya rezeki dia sih menurut saya. Hanya memang tetap pakem-pakem dan kode etik harus tetap dipegang dong gitu ya. Karena mau nggak mau kan dia salah satu people helper berarti ya di situ profesi tapi people obrolan helper. chatnya kan ada bukti tuh. Ada gitu obrolannya semua. Itu Tapi ada dia telepon siapa ya? Ada yang getar? Oh iya saya. tapi dia menyanggah gitu Kang Nadi. Ya lagi diselidiki ya. Kan kalimatnya Kalau itu bener. mah iya, kalau itu mah kayaknya IG tinggal verified betul. tinggal cari bukti ya Iya. di Tinggal penyelidikan diakui aja. atau memang enggak gitu atau Iya, ya, iya. walau alamnya. Iya. Bisnya. Ini yang kedua kan? Tiga. Ya udah. Mari. Tinggal bahas itu sebagai membuatnya. Bagaimana nih? Right. Definisi itu. Kalau ini ya inilah misinya lebih ke peran, soalnya kalau yang ini nih
kita misiin peran. Tugas kalau bahasa Telos Mapping tuh misi itu. Aduh, Bapak. Bagai bumi bulan dari Hi-Fi. Baru mau bilang 106 dibilang bagai. Bagai bumi dan bulan. Ya, Bagaikan bumi dan Di juga bulan. bulan. Lagunya Hi-Fi. Ada di TikTok. Oh iya, kita tapi- bikin TikTok belum ya? Iya. Mungkin itu bisa salah satu gimmick ya Iya, buat bisa. kita ya. Makanya nggak mau. Walaupun itu gimmick gue nggak mau. sebelum kita Jangan sampai. sebelum kita ngebahas lebih lanjut, ngomong baru saya mau nanya Kang Dandia sama Teh Dia, mungkin ada salah satu dari Kang Dandia atau Teh Dia udah download TikTok mungkin. Saya sih sejauh ini belum. Mbak. Belum, Sama, sejauh saya ini belum. belum ya. Saya masih percaya sama Instagram lah. Kalau saya sama Iya. Saya sih tidak mempermasalahkan orang-orang mau itu silahkan. Tapi kalau saya melihat kebermanfaatan buat diri saya pribadi, Iya. buat saya mah tepati sepertinya kan. tidak pantas gitu ya. Tapi Jadi saya tapi enggak. ada beberapa yang bilang toh ini teh bagian dari kebahagiaan saya. Silakan. Di balik Betul. saya lieur di imah naon, urang kieu resep we. Enggak saya share tapi saya menikmati lucu-lucuan gitu. Iya. Hiburan It's okay, buat betul. saya bisa. Iya, sah aja. Boleh, sah aja kok. Iya. Sah aja boleh. Boleh kok. Cuman kalau saya nanya pribadi saya ya saya enggak. Enggak. Gitu. Tapi kalau orang lain saya tidak akan Boleh banget, melarang ya. ya silakan. Gitu. Namanya Dan- sosial media ya. Betul, dan kalau itu bikin dia happy ya kenapa enggak? Betul, asal dimanfaatkan dengan porsinya ya, Iya. teman-teman Ya, ya, gitu. betul. Karena ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pasti ada aja yang menghasilkan uang dari sana. Oke, Gitu, ya. dari Jadi TikTok, profesi dari- ya. Iya. Tesawi nggak saya tahu. Nah, itu Dari YouTube aja banyak yang ya alhamdulillah menambah income kan, apalagi dari TikTok. betul, betul, betul. Kemarin Agnes melakukan itu juga. Oh, Agnes download TikTok. Iya. Oh, ya? Agnes Mo gitu loh. Wah, saya download baru dari tahu. itu, dia lagunya ada di situ. Terus dia download. Terus dia ngedance juga di situ, tapi dance-nya susah. Oh. Jadi dibahas, aduh susah dance-nya gerakannya cepet. Ternyata Oh. lebih harus yang simple, yang Saya jadi lucu. ilfil loh sama Agnes Mo, Ya, tahu dia download jangan TikTok. gitu, jangan Oh, dia download gitu. TikTok asli? Down. Oh. Kalau saya mungkin lebih gampang nanti diikutin ya. Soalnya Pak Darurat saya mah kan dari gerakannya sedikit-sedikit. Gerakan-gerakan yang simple. Jadi Kang Dari kalau merasa gampang, berarti mungkin akan download ya. Tenang. Jadi kan teman-temannya dulu zaman saya di Astra Auto Parts di AOP. Oh, saya tuh ini. Koreografer? Iya. Lomba-lomba nari yang antar departemen. Oh, iya. Di ini ya apa terus sempat juga di Batavia Dancer ya kan. Cuco. Gerakan-gerakannya ya. gimana terus gimana ekspresi mukanya. Tapi ngomong-ngomong, daripada download TikTok, sebenarnya kita nggak perlu download TikTok. Untuk yang tidak mau ya, ini buat teman Mara intermezzo nih. Untuk yang tidak mau download TikTok, sebenarnya kita nggak perlu download TikTok. Jadi karena kalau nyadar, semua TikTok itu dialihin ke Instagram kan, dia posting di Instagramnya Iya, segala. Ya udah ngapain download TikTok, kita lihat aja di Instagram. Di Instagram Pasti ada tinggal main. kasih hashtag TikTok Oh, muncul ya. udah muncul semua. gitu. Tulisan. Ya. Betul. Oke. Ini balik lagi ke misi. Ya. Permisi. Iya benar-benar. Iya. Balik lagi ke permisi pernikahan. Tadi itu soal gaya hidup tadi Gaya sampai hidup. gaya hidup ya. Ini Iya, ini gaya tuh hidup ya. baru satu apa istilahnya baru satu ruas loh teman Mara, Iya, bahwa pernikahan tidak cuma soal harus mengadjustment ya. Saya Yes. tidak bilang menurunkan gaya hidup, tapi pasti ada penyesuaian ya, Betul. ada adjustment. Bisa jadi malah segala macam. Adjustment-nya bisa jadi naik kan? Nah, iya, Nggak selalu ke makanya bawah kan? penyesuaian kan, Betul. makanya tadi saya bilang penyesuaian bahwa Betul. ya nggak boleh juga kan, ada juga Kang Dani teh dia yang bilang gue udah ada di tahap takut nikahnya kayaknya ribet gitu kayaknya gitu ya, sampai kayak gitu Males ya. Oh, segala macam. Kalau juga. Kang Tonto, gue mau takut ketahuan. Enggak lah kalau Ya, jadi gimana untuk menahan gaya hidup ini kan tadi baru sebagian atau sedikit yang bisa merubah atau Betul. ya bagian dari misi visi keluarga ya. sangat manusiawi Kang Tonto bahwa kita punya kepengenan, Nah, itu. punya itu kan kita hedonis ya, pengen yang menyenangkan lah gitu. Hoyong itu masing-masing ketika kita menjadi pasangan akan punya keinginannya sendiri-sendiri. Iya. Saya yang menyenangkan buat saya apa, buat teh dia apa gitu. Kayak dulu kan saya kamera dan segala, teh dia begitu sepatu, tas gitu ya, yang gitu-gitu. Banyak lagi ya tadi ya. Dulu gitu ya, dulu sekarang mah enggak. Oh enggak. Nah, itu kan Ada tapi dikit ya. masing-masing kan punya ya. Tapi Iya. apa yang menjadi wasit? Wah, sih. nah Ketika kita bisa tahu, oh lu udah kelebihan.
lu masih ada spare buat naik gitu. Wasitnya apa? Ya misi Bukan keluarganya. siapa ya, tapi apa ya. Yes, Oke. apa? Wasitnya tuh itu misi keluarganya. Mau dibawa kemana ini gitu, misinya apa? Sehingga kita bisa tuh membandingkan apa yang kita lakukan saat ini dengan misi hidup kita sebagai pasangan. Kalau terlalu melenceng, udah saatnya kita kembali ke jalur yang benar gitu. Nah, apa sih misi itu? Mungkin Budia bisa cerita nih. Ya, misi ini dalam konteks keluarga, menurut saya misi adalah peran, ya. Oh iya, misi itu adalah suatu peran yang dijalankan oleh kita, baik itu peran personal ataupun peran keluarga, sehingga akhirnya itu selaras dengan kehendak Sang Ilahi. Gitu. Jadi misi juga bisa didefinisikan sebagai tugas, gitu. Apa sih tugas kita di dunia ini? Gitu ya, menjalankan peran dan tugas seperti apa. Nah, sebenarnya tadi ketika kita dalam konteks keluarga, kan kita membawa tuh misi personal. Katakanlah saya sebagai dari profesi sebagai psikolog, sebagai pegiat kesehatan mental. Nah, itu salah satu identitas saya ya, tapi salah satu, bukan satu-satunya gitu. Oh, identitas yang saya bawa juga apa? Itu adalah saya orang Sunda nih, gitu ya. Saya orang Sunda, saya juga mencintai semua culture Sunda gitu ya, kebudayaan Sunda. Dan akhirnya itu nanti kolaborasikan dengan pasangan hidup saya. Nah, gitu. Nah, itu identitas itu jangan sampai lebur, jangan hilang gitu. Jadi profesi saya, passion saya gitu ya. Karena sebenarnya passion pun salah satu komponen penting dalam mewujudkan misi kita. Betul. Gitu. Passion saya di pegiat kesehatan mental gitu ya. Akhirnya itu ketika saya menikah gitu, identitas itu nggak hilang. Itu namanya psikohistoris. Kalau kita ingin jadi satu pedoman ya, panduan ya. Jadi tadi kan kita udah dibahas tuh definisinya apa, sudah tahu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat misi, apa aja yang harus diperhatikan? How to-nya apa saja yang harus diperhatikan? Pertama adalah psikohistoris. Yang psikohistoris seperti tadi, saya punya profesi apa, saya punya passion apa, interest sebagai personal gitu. Saya profesi, passion, bicara pasangan hidup maksudnya. Yes, betul gitu. Karena warna itu tetap harus dirawat ya. Warna kita itu identitas, warna diri kita tuh. Saya tuh begini, dia tuh begitu. Nah, sekarang kita mau kemana? Kita kawinkan. Nah, disitulah cerita. Jadi kita mau membuat keluarga yang kayak apa? Nah, itu adalah misi. Betul. Gitu. Ada pertanyaan yang harus kita jawab dalam membuat itu. Satu adalah kalau kita mau nikah, masih dalam proses, silakan sekarang dibuat. Kenapa kita mau menikah? Kenapa kok kita berdua itu harus menikah? Gitu. Kenapa kita mau menikah? Kenapa mau kita atau harus? Kenapa kita mau dan harus? Gitu. Kenapa kenapa mau nikah sama pasangannya ini? Kenapa dia mau sama saya? Terus kenapa kita harus menikah? Gitu. Itu kalau yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, kita bikin ulang nih. Kalau yang belum punya misi, yuk mari kita bikin. Pertanyaannya adalah, dulu kenapa sih kok kita nikah? Kalau yang mau merevisi atau mau bikin, jangan-jangan belum punya gitu ya. Kalau yang sudah punya direvisi silakan. Dulu kenapa sih kita menikah? Saya kenapa dulu yang nikah sama Budia gitu? Kan kamu jebak, dia bilang. Oh iya juga. Ada tanya deui. Mun Budia mah ka saya da aya deui nu semua. Aya nu nya tos we lah. Enggak ya. Jadi itu kita pertimbangkan. Kenapa gitu? Apa yang membuat saya tertarik dengan dia? Apa yang membuat dia tertarik sama saya? Jadi masing-masing menuliskan tuh. Kang Tom tuliskan, kenapa Kang Tom tertarik ke Teh Ina? Kenapa Teh Ina tertarik ke Kang Tom? Teh Ina tuliskan. Gitu. Sehingga kita ditulis. Gitu. Kita tuliskan itu, kita sedang menyusun psikohistorinya sebetulnya. Gitu. Terus udah dituliskan segala macam banyak. Jadi sebetulnya apa titik utamanya yang saya akhirnya memutuskan she is the one or he is the one? Apa titik utamanya gitu? Kalau saya dulu titik saya menentukan ini calon istri saya adalah ketika saya cerik teh. Karena kenapa? Karena cuma sama dia saya bisa menampilkan saya apa adanya. Kenyamanan gitu. Saya nyaman jadi. Saya tidak perlu jaim. Cenderung pakai topeng ya. Ada real me, social me itu ya. Dulu saya sangat menjaga social me. Apa yang saya ingin tampilkan itu adalah yang ingin kira-kira akan ditangkap baik, bagus oleh masyarakat.
itu aja terus itu terus dijaga. padahal capek, Capek. saya tidak bisa menampilkan diri saya apa adanya karena saya takut kalau saya jujur apa adanya orang gak akan nerima saya. Taunya Bu Diah menerima saya, makanya saya nyaman buat ke dia gitu. Dan yakin ini nih gitu ya. This is it, This is the one gitu. Terus juga kita harus tahu padahal apa kelebihan. waktu itu pas nangis saya cengeng bisa. Enggak, kalau saya mah oh iya calon klien saya teh. Makanya klien langganan seumur hidup. Bisa riset. Terus gali juga tentang apa kekurangan dan kelebihan dari pasangannya kita. Kelebihan dan kekurangannya itu apa? Iya. Tuliskan juga. Ditulis tuh. Berarti setelah mengenal jadi menilai pasangan. Saya menilai dia menilai saya gitu. Jadi kayak apa sih gitu. Yang buat saya jatuh cinta ke dia apa, yang buat dia jatuh cinta ke kita apa, menurut kita kelebihannya masing-masing itu kayak apa, gitu. Itu psikohistoris. Psikohistorisnya ya, oke. Yang kedua adalah given factor. Given factor itu faktor-faktor yang terberi, udah dari sononya. Nggak bisa dirubah. Saya orang Sunda, ya, dia orang Sunda, gitu kan itu buat tosti di tuna, gitu. Nah ini ya yang tidak bisa, yang sudah melekat gitu, nggak bisa kita rubah-rubah. Suku bangsanya, gitu ya, budaya gitu ya, agama ya, agamanya, urutan kelahiran, dia anak kedua, saya anak kedua juga, gitu, gitu kayak gitu, wataknya, karakter, gitu ya. Nah itu yang udah terberi dari sana. Apa saja tuh dituliskan. Saya orang Sunda, saya teh udah keras babatok. Keras babatok tuh keras kepala. Gitu, saya tuh keras kepala gitu ya. Saya orangnya kayak apa? Oh, saya tuh orangnya mencoba untuk santai. Gitu. Senangnya santai, saya nggak mau yang ribet-ribet. Sementara dia tuh tipenya pemikir, yang segala macam dipikiran gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Itu lagi given factor yang dari sana. Kita sama-sama orang Sunda, perbedaan kita adalah satu serius, satu nyantai pisan. Begitu ketemu kan nanti ya itu nyari titik tengah nanti. Gitu. Betul. Watak-wataknya. Karena kalau dicari itu pasti ada irisannya. Kalau dengan yakin bahwa kita itu tidak kebetulan menikah. Pasti gitu. Pasti ada kebaikan. Ada kebaikan kenapa kita bersatu. Nah, nyari kebaikannya, nyari persamaannya. Gitu. Nyari irisan-irisan yang membuat kita akhirnya terus bersatu. Kalau kita dari perspektif yang banyak bedanya nih gitu, ya itu tidak ada alasan lagi untuk bersatu ya. Kalau begitu semakin gitu. kita gali perbedaan akan ada semakin banyak. Dan pasti itu ada aja pasti. Ada. Tapi jangan lupa kita gali perbedaan akan semakin bertambahnya. Betul. Iya, dan semakin kita berjarak. Betul. Dengan Akan si ada tercipta pasangan jarak itu. antara dengan pasangan. Jadi jangan mencari dong. Tapi jangan salah. Diterima perbedaan itu bukan dicari. Ya, itu adalah kita melakukan, memaklumi, menerima itu, acceptance ya gitu ya. Dan juga ketika kalau kita menggali banyak kekurangan, jangan lupa menggali banyak kesamaannya. Karena itu juga yang akan kembali merekatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah digali banyakkan perbedaannya, misalnya mendingan bertahan dengan sedikitnya persamaan daripada nyari terus kalau jurang. Persamaan itu walaupun sedikit tapi cukup besar amount-nya gitu ya. Kadarnya bertahanlah dengan itu. Ya, it's okay gitu. Betul. Jadi balik lagi motif awal ya. Kenapa walaupun sedikit tapi menurut saya sangat nyaman sama dia, sangat powerful sama dia ya. Bertahan itu tadi lebih si perbedaan itu jangan dibuat menjadi sesuatu yang memperuncing. Dia gayanya plus, saya gayanya minus gitu ya. Janganlah nanti kamu yang plus harus jadi minus ya. Atau yang saya plus, saya minus, saya bilang kamu harus jadi plus. Jadi kan tarik-tarik, ada orang maki, ada yang pakai kekeh jadinya kan. Nah jadi salah satu juga adalah itu keyakinan ya. Sama-sama yakin mau ya. Betul. Nah itu begitu kita jangan tarik menarik tapi tadi cari komprominya. Betul. Dikompromikan kekurangan tadi itu. Gitu. Tapi kita harus tahu, saya punya titik batas sampai sini. Kalau kamu sedang melewati ini, saya akan marah banget. Gitu. Jadi si perbedaan itu jangan dibikin jadi memperuncing yang malah menjauhkan. Dibikin untuk gimana caranya saling mengisi dengan perbedaan itu justru. Betul. Yang ketiga Pak Dandi ada 4 ya. Nah yang ketiga adalah current reality. Nah dalam menyusun misi ya dalam menyusun itu yang perlu diperhatikan adalah current reality. Realitas saat ini kayak apa? Zaman now kayak apa nih? Saat ini keadaan ekonomi kita kayak apa? Dulu keluarga saya kurang, dia juga lebih berkurang, sehingga makanya dulu yang tercetus oleh saya adalah
pengen kaya gitu ketika itu, karena kondisi ekonomi saat dulu saya itu seperti apa gitu. Berjuang pokoknya ya. Betul. Problem yang sering dihadapi saat ini apa gitu. Problem itu macam-macam ya. Problem dari relasi antar orang tua, problem relasi kita dengan orang tua, dengan saudara-saudara, di bidang pekerjaan kalau udah bekerja, di bidang sekolah kalau masih sekolah, kuliah gitu ya. Nah itu zaman-zaman sekarang yang masalah-masalah yang muncul itu apa? Yang potensial akan menimbulkan masalah. Oke. Menimbulkan masalah, tapi itu juga sebenarnya membuat kita juga menggali, kita bisa to do something nih terhadap masalah itu lakukan. gitu. Ada solusi dari masalah itu. Kemarin sebenarnya alasan membuat salah satu divisi dari Biro Psikologi kami itu kan Dandiah Care. Sebenarnya dengan current care, reality alasan yang mendorong, karena kan kami itu juga mengelola sebuah komunitas ya, gitu ya. Di situ tuh kok banyak sekali ya persoalan keluarga misalnya. Jadi apakah dari perceraian, apakah dari anak bermasalah, misalnya bullying segala macam. Terus saya terpanggil, walaupun kami sudah 10 tahun, background kami psikologi industri, banyaknya assessment lah, training, tapi current reality itu seperti memanggil-manggil kami untuk berbuat sesuatu gitu, Kang Tom, sehingga akhirnya kayaknya butuh kita manfaatkan gitu. Akhirnya yang menyatukan kami, akhirnya misi kami ditambahkan gitu. Jadi ditambahkan tuh bukan hanya mempererat keluarga secara Dandiah aja, tapi ternyata butuh nih keluarga yang lain. Akhirnya kami bikin parenting lah, bikin workshop lah, sampai lahirlah anger management. Karena kami mengapati current reality ini. Gitu. Realitinya saja seperti ini, dan apa yang kita bisa lakukan dengan itu? Ternyata we can do something, do it gitu. Oke. Gitu. Karena menurut kita gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu. Yuk kita lakukan sesuatu gitu. Maka itulah karena begitu. Karena reality di industri sebelumnya ya. Betul. Sampai sekarang pun masih. Sambil ditambahkan. Persentase. Ditambahkan kemarin psikologi industri, sekarang ada psikologi jalan. Jadi ditambahkan untuk sesuatu yang memang bermanfaat. Iya, bermanfaat. Mampu dan bisa. Ya, dan menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Saat ini saya direkturnya Dandiah HR Consultant. Tadi ya, direkturnya Dandiah HR Dandiah Care Center. Gitu. Jadi ada divisi kita. Dua divisi. Gitu. Intinya misi kami akhirnya setelah pergulatan itu akhirnya kami ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan dari sisi kesehatan mental gitu. Akhirnya itulah misi yang kami istilah kolaborasi ya antara Pak Dandi dengan saya. Saya banyak backup di bagian konseptor, program, Pak Dandi banyaknya di depan sebagai delivery-nya, eksekutor, delivery. Jadi akhirnya bersinergi. Kompak gitu. Jadi orang banyak nggak tahu. Tetap ada sebenarnya. Ada banyak, ya. betul. Sekarang kan orang lebih tahunya tentang Dandiah Care ya. Dandiah Care Consultant disangkanya nggak ada, pada ada, sampai sekarang tetap jalan. Kemarin kita untuk Kayabal, untuk Denso, untuk berbagai macam tetap jalan. Masih jalan. Gitu. Ini juga tim saya jalan, cuma sayangnya di Bandung gitu. Tim saya beredar kemana-mana. Hebat ya. Ini betul. Sistemnya udah berjalan, udah tinggal gini. Karena salah satu faktor dalam misi itu selain tadi current reality adalah futurism. Jadi future gitu, masa depan tuh pengen apa sih? Nah, tadi kami ingin mencerdaskan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sisi kesehatan mental. Itulah misinya Dandiah gitu. Nah, nanti juga Kang Tontom, Kang Ian pasti kalau dieksplor sama pasangan, ngobrol-ngobrol aja, kamu mimpi ke depan pengen apa, sekarang kondisinya apa, ada permasalahan apa yang bisa kita jawab begitu ya, pasti ada kok. Pasti ada nemu tuh irisan itu. Jadi keluarga kita teh mau gini ya ternyata teh gitu. Coba lu ngomongin sama dia di futurism-nya ngomongin harapan, mimpi, cita-cita, kepengenan gitu, kondisi idealnya tuh kayak apa sih harusnya gitu ya. Nah yang keempat apa nih? Itu futurism tadi, futurism. Iya, masa depan ya. Masa depan, ke depan tuh kita pengen apa? Tadi bicara yang sudah dari mulai psikohistori dan segala macam gitu ya.
nanti Saya future ulangi ya, yang pertama psychohistory, Psychohistory. yang kedua given factor, yang ketiga current reality, nah, baru yang keempat futurism. Gitu. Ke depan mau apa nih? Gitu. Tadi yang psychohistory itu menarik tuh. Jadi untuk pasangan yang memang sudah berjalan, itu silakan saling mengisi satu sama lain, menilai sisi kamu dan kamu menilai sisi aku, begitu kan? Betul. Kalau kita kebenaran satu budaya ya, karena sama-sama Sunda, jadi nemunya lebih gampang. Kabarnya kalau budayanya berbeda. Iya ya, benar-benar. Gitu Yang kan? satu dari mana, yang satu dari mana? Gitu. Itu akan beda. Betul, budayanya beda, kebiasaannya beda gitu. Kayak kemarin kalau kita marah, ngungkapinnya gimana? Gitu. Begitu orang Sunda ketemu sama orang Seberang, kan seru tuh. Orang Sumatera. Orang Sumatera disangka padahal ngobrol biasa, disangka ambak-ambakan. Iya. Gitu disangkanya ini ngebentak. Iya, disangka bentak, padahal itu ngomong biasa. Gitu ya, Kang Ian ngalamin ya. Tapi jangan kan orang Seberang, orang Surabaya tuh juga kadang-kadang lebih tegas bener. dan berani, Bener. lantang gitu Iya, ngomongnya. betul. Ya, medannya Jawa. Surabaya katanya gitu. Jadi makanya kemarin begitu kita anger management di Surabaya, seru. Iya. Karena kan hari ras Iya. keluar Pas semua. Kang Dani ngomong begini, kita ngajak dulu dia. Kumaha ya, jadi Gitu. padahal emang gitu. Itulah keunikan Nusantara kan. Yes, betul. Makanya perlu diselaraskan tuh gimana ya? Tadi dengan ngobrol kita susun bareng-bareng supaya kita paham. Iya. Gitu. Jangan sampai salah paham. Gitu. Masih Supaya harus kita paham. sejalan dan semisi. Yes. Betul. Begitu Mantap kurang sekali. lebihnya. Nanti akan saya cobalah itu yang pertama, terutama Psychohistoris ya, ditulis. Betul. Mungkin Bu Dia bisa contoh kasih bagaimana ketika proses kita merumuskan gitu biar lebih terbayang ke orang. Iya. Gitu. Sebenarnya ya tadi psikohistoris tuh lebih ke dia seperti apa sih, dari latar belakangnya kayak gimana, saya seperti apa, profesi, passion saya gitu ya. Bukan hanya cuman kelahiran, sio kayak gitu, bukan itu aja gitu. Tapi ya tadi identitas yang sifatnya memang sejarah gitu, dan termasuk juga bisa jadi di sini tuh kita gen keluarga. Saya keluarga pengusaha, dia keluarga kesehatan, ketemu tuh warna-warna tadi, warna-warna jati diri kita Itu gitu. saya historisnya tuh. Saya kan ibu saya bidan, bapak saya ini gitu, ibu dia tuh pengusaha bisnis, gitu. Ya. Ternyata ketemu garisnya bikin usaha di bidang kesehatan mental gitu. Iya, bikin usaha dalam kesehatan mental. Iya. Ternyata menjawab nih fenomena karena reality kita gitu. Kedepannya juga pengen ini nih gitu, terus diwarisin lah ke anak-anak tuh misi-misi itu gitu, terutama ke Keisha, dia udah tahu misi keluarga kita ngambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kesehatan mental gitu. Mudah-mudahan setelah sesi ini jadi tercerahkan, nggak takut lagi, paling tidak nggak takut buat nyampein ya. Kita harus ini gitu, apalagi tanpa bermaksud apa-apa, dari sisi pria juga harus, misalnya ditanya sama calon mertua, mau gimana kamu, nah kamu udah bisa tuh menjabarkan ya. Yang penting mah cinta. Ternyata ya teman marah, cinta tidak cukup. Jadi dari sekarang udah dibikin berupa proposal, tinggal datang ke mertua. Presentasi Pak. Presentasi kemana? Mantap. Justru memang cinta itu cukup karena ternyata apa saja yang kamu lakukan itu ternyata kan cinta juga. Kamu mengusahakan, kamu bikin misi, itu kan bagian dari kamu mencintai. Jadi gitu, Ri. Jangan apa dalam hari bikin lirik dong. Waduh. Nanti kita Terima kasih. Saya background bagian joget, background TikTok. Dancer. Siap. Kita tunggu nanti Kang Dani sama Teh Dia mungkin dalam terapinya akan menggunakan TikTok mungkin. Siapa tahu nanti kita kejutan singkatan, sekarang kejutan dance di TikTok. Dance mental health. Iya. Terima kasih Kang Dani, sama-sama Kang Ian. Terima kasih juga sarapannya sangat kenyang perut, kenyang otak. Wes, mantap. Hari Selasa lagi sampai salah. Hari Selasa itu selalu membuat refreshing otak saya. Wes. Jadi positif vibe-nya keluar dari sini tuh bener. Harus gini. Auranya langsung enak ke bawah. Terima kasih Kang Dani tadi ya. Sampai-sampai Kang. Mudah-mudahan teman Mara juga ya
bisa terpapar positif vibe-nya kita ya. Kalau Amin. begitu sampai jumpa besok lagi. Sampai jumpa besok Oke. di Harmonis. Seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 pagi dari jam 6 pagi ya. Kang Adi, Teh Ria, terima kasih sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kang. Jalan salam buat klien-kliennya. Oke. Sehat-sehat selalu karena ada roadshow kan ini seperti biasa Betul, roadshow. betul. Luar biasa. Saya main di Bandung doang, main di Bandung terus Kang Adi Teh Ria udah kayak tour. Kamu masih mending jangan ngomong-ngomong jok. Ani, terima kasih Ani. Terima kasih Adi. Ya. Ya udah kalau begitu Ian Kala di Titans pamit. Tontonkanlah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kami, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi berkah buat semua. Ya. Kalau ada salah-salah kami mohon dimaafkan. Gitu. Tapi ya yang sudah menonton makasih banyak gitu ya. Maksud kami tidak ada lain negatif, bukan hanya ingin sharing, berbagi, dan berharap ini menjadi manfaat, menjadi kebaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai Salam. nanti. Assalamualaikum.